Aduh, ini sinyalnya ya guys. Maaf ya teman-teman ya, sinyalnya lagi hilang-hilangan banget nih. Kayaknya sedikit bermasalah. Kita sambil tunggu lagi ya intinya. Halo. Tercipta lagi. Kayaknya emang sinyalnya ini lagi. Ini. Oke, jaringannya lagi nggak bagus nih. Oke, Oke, nah tadi itu sampai mana ya? Sampai pengumuman ya kak ya? Pengumuman ya. KIPKA. Hmm. Jadi Nah, untuk umum aja ya dari teman-teman sesuai dengan jalur masuknya. hmm. Nah, terus kemarin kami kan kita ngadain ini tuh Kak, buka question box di story, terus ada yang nanya tuh Kak, untuk jalur PIN yang prestasi internasional dan nasional. Nah, itu di menu KIPK-nya itu memilihnya itu jalur mandiri atau gimana Kak? Oke, jadi kalau untuk jalur PIN itu setahu kami tuh masuknya ke jalur mandiri ya, sama dengan jalur ketua Hmm. OSIS gitu. Jadi kan Oh ya, kalau misalnya UTBK sama SNM itu ada pilihannya sendiri dan untuk PIN sama ketua OSIS itu masuknya ke jalur mandiri gitu. oke. Nah, lalu Kak, eh, apakah benar setiap tahun itu penerima KIPK itu prestasinya harus meningkat atau harus berorganisasi kayak gitu? Oke, terkait prestasi ya. Jadi gini, kan tujuan kita pertama pasti untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi kan pasti untuk belajar ya. Nah, dalam belajar itu kan pasti kita ada yang namanya prestasi gitu ya. Eh, Sebenarnya untuk meningkat itu diusahakan karena kan gini, kita nggak mungkin kan kalau misalnya udah apa ya, untuk kita mengulang kembali lah untuk feedback gitu, feedback kita ke pemerintah itu kan kita nggak diminta banyak tuh. Jadi itu sebisa mungkin kita ngasih yang pertama untuk diri kita sendiri dulu gitu. Untuk prestasi itu kan dari diri kita sendiri ya. Jadi diusahakan nanti ketika masuk dan menjadi uh, menjadi salah satu mahasiswa yang mendapatkan kuliah, kita harus bisa mempertahankan itu gitu. Mungkin dari nanti ada IPK itu ketentuan dari kampus, terus ada juga dari organisasi, terus ada juga mungkin dari lomba-lomba gitu. Itu kita bisa mengikutinya gitu. Kalau misalnya nanti harus meningkat setiap tahunnya, berarti kan itu kan nilai plus sendiri ya untuk kitanya gitu. Dan nggak ada ruginya juga kan kalau misalnya kita punya prestasi yang lebih gitu setiap tahunnya gitu. Jadi memang diusahakan banget karena setiap semester itu kita ada yang namanya daftar ulang. Nah, di daftar ulang itu persyaratannya ada terkait tentang prestasi gitu. Jadi di dalam daftar ulang itu nanti prestasinya ada dari lomba, terus ada juga dari uh, misalnya ikut organisasi ataupun yang hal-hal dari akademik ya, terutama dari akademik itu pasti ada ketentuan dari kampusnya gitu. Oke. Nah, ini Kak ada yang nanya lagi nih. Berarti untuk jalur USMI juga pilihannya di laman KIPK itu jalur mandiri ya, ya berarti ya? Kalau USMI sepertinya iya. Bentar. Kalau USMI kayaknya ya dia masuk ke mandiri juga. Karena nggak ada pilihannya ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Berarti ini diinformasikan lebih lanjut ya. oke. Berarti nanti yang USMI nanti bakal kita informasikan lebih lanjut di IG-nya Galaxy. Nah, terus ada kabar-kabar nih, Kak, untuk yang penerima KIPK tahun ini itu diasramakan. Apakah itu sudah pasti atau masih rencana? Oke, kalau untuk asrama sampai saat ini jujur aku sendiri juga belum begitu paham ya. Karena kan kalau asrama juga ngeliat kondisi ya. Karena kan kalau misalnya masih pandeminya masih terus meningkat itu kan nggak memungkinkan gitu. Jadi coba ditunggu info selanjutnya gitu. Karena nggak tahu, belum tahu keputusannya juga. Kayak gitu kan pasti ada surat keputusannya gitu.
Insya Allah nanti kalau misalnya emang fix di asrama kan pasti ada informasinya kok. Oke, nah terus kita kembali lagi ke tadi apa penerima KIPK pas udah di kuliah. Setiap semesternya itu apakah ada syarat minimal IP untuk mahasiswa penerima KIPK? Ya, jadi kalau untuk persyaratan IP itu ada ya. Dari PB sendiri itu ada 2,75 itu uh, setiap semesternya. Dan kalau nanti misalnya nggak memenuhi syarat, itu nanti akan ada SP-nya, surat peringatannya gitu. Kalau misalnya emang udah dapat 3 kali SP, nanti bisa jadi di-cut gitu. Jadi buat teman-teman Berarti yang belajarnya supaya nggak lepas ke kuliahnya gitu. nah untuk penerima KIPK sendiri Kak, apakah boleh melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri? Oke, terkait pertukaran pelajar menarik juga nih. Untuk ini boleh banget ya pastinya, karena itu salah satu prestasi juga pastinya kan kalau misalnya kita pergi ke luar negeri gitu ya. Berdasarkan pengalaman teman-teman juga, ada yang dari angkatan 57 itu proteksi tanaman. Itu kemarin ada yang berangkat ke Korea gitu. Dia berasal dari Hmm, kuliah dan alhamdulillah bisa berangkat ke Korea gitu. Exchange. Gitu. nah Jadi boleh ya? terus berarti boleh ya. Jadi teman-teman kalau yang udah dapat KIP KIPB nih, boleh nih. Jadi mau gimana pun itu kan itu prestasi ya. Jadi kita boleh-boleh aja nih ke apa pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, untuk penerima KIPK sendiri Kak, apakah boleh mengambil beasiswa lain lagi? Oke. Terkait beasiswa lain, menarik nih. Jadi, kalau berdasarkan ketentuan dari kampus, dari IPB sendiri, untuk pengambilan beasiswa lain, itu kalau misalnya berupa living cost juga, tidak diperkenankan ya. Karena kan kita juga pasti punya teman, dan teman juga pasti ada yang misalnya membutuhkan lebih gitu ya. Karena yang pertama, kita harus bersyukur dulu nih, karena kita kan udah keep satu beasiswa kan ya, udah ongoing satu beasiswa. Jadi setidaknya kita punya rasa untuk berbagi kepada teman-teman yang lebih membutuhkan gitu. Jadi dari kampus IPB sendiri tidak memperkenalkan kita untuk mendapatkan 2 beasiswa gitu. Kalau misalnya udah dapat ke kuliah, berarti akan ada 2 pilihan. Kalau misalnya tetap mau lanjut ke beasiswa lain, diperbolehkan tapi dengan syarat melepaskan diri dari kuliahnya gitu. Jadi agak Oke. Nah, di dengar. kolom komen ada yang nanya lagi nih Kak. Jadi dia itu kayaknya mahasiswa baru ini udah mengisi formulir KIP KIPB. Terus awalnya dia itu tidak punya KIPK. Nah, tapi setelah dia finalisasi, ternyata pihak sekolahnya itu menghubungi dia bahwa dia mendapatkan PIP. Nah, terus jadi formulir KIPK-nya itu gimana Kak? Yang sudah difinalisasi? Oke, terkait finalisasi ya. Kalau misalnya udah finalisasi kan tadi dalam form itu juga pasti ada berkas-berkas pendukung ya. Terus ada juga di DTKS tadi. Jadi insya Allah kalau misalnya udah masuk ke DTKS itu dia udah punya apa ya? Udah ada harapan nih gitu kayak misalnya nggak perlu harus banget kan tadi memiliki kartu KIP atau PIP. Dan berdasarkan pengalaman sendiri, saya juga dulu kayak gitu. Jadi awalnya nggak mau mengurus KIP atau PIP tadi itu, ternyata di sananya tuh nggak bisa gitu karena udah lulus kan dari SMA-nya statusnya. Cuman waktu di SMA emang dapet gitu. Terus akhirnya mendaftar di KIP IPB itu dengan modal DTKS gitu dan surat dari kelurahan ya, surat keterangan tidak mampu, terus diusulkan ke kelurahan, terus habis itu nanti baru dimasukkan ke form tadi. Jadi sebagai dokumen pendukung gitu. Insya Allah masih bisa. Itu menarik. Oke. Selanjut ada pertanyaan lagi nih Kak. Jadi misalnya nih Kak, dia ini bukan maba, tapi dari universitas mana gitu. Jadi dia udah masuk ke universitas lain. Nah, terus Ya. dia menerima KIPK juga. Lalu dia mau masuk ke IPB. Apakah
KIPK-nya itu bisa di apa ya namanya ya? Bisa diurus agar dapat lagi di IPB atau kalau dia udah pindah kampus itu otomatis KIPK-nya di stop. Eh, jadi izin jawab ya, terkait KIPK yang misalnya digeser nih ke kampus lain ya, karena Ya. dipindah gitu. Jadi kalau untuk KIPK itu kan berkaitan bersangkutan juga dengan NIM ya, setahu aku gitu, setahu saya itu karena kalau misalnya nih kita udah keterima di satu kampus pun, misalnya kita pindah departemen, pindah prodi, itu kan NIM-nya udah beda, dan itu pun pasti langsung di stop gitu. Kita nggak bisa lagi untuk meneruskan itu gitu. Jadi setahu yang kami itu, jadi intinya nggak bisa gitu kalau misalnya mau melanjutkan KIP kuliah di universitas yang lain gitu. Kalau misalnya yang belum dapat KIP kuliah dari misalnya dia udah di universitas lain, belum dapat KIP kuliah, terus dia daftar nih di IPB, terus dia daftar KIP kuliah, tapi dengan syarat jadi maba kan, pasti jadi maba lagi gitu. Nah itu masih ada kemungkinan gitu. Tapi kalau untuk menggeser tadi nggak bisa ya. Nanti Oh, datanya berarti pusat. berarti kalau misalnya pun pindah universitas gitu daftar lagi dari awal berarti ya, tapi itu pun kemungkinannya ada Kecil. tapi harus daftar dari awal gitu. Ya, Nah, berarti KIPK ini khusus untuk maba ya Kak? Berarti misalnya angkatan 58 nih, dia ya. kemarin nggak sempat daftar KIPK, terus tahun ini mau daftar KIPK itu nggak bisa berarti kan? Nah, kalau terkait ini sebenarnya tergantung kuotanya ya. Tergantung kuotanya. Hmm. Misalnya ada kesempatan untuk mendaftar, sepertinya bisa gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pemberitahuan, itu biasanya hanya berlaku untuk yang maba angkat 59 gitu. Jadi kalau untuk 58 nggak itu, nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya ada informasi, masih bisa insya Allah. Nah, itu ada yang nanya tuh Kak, kalau di jalur mandiri UTMB KIPB, nah itu ada nggak kuota KIPK-nya? Oke, kalau untuk UTMBK sendiri, itu tetap ada ya. Jadi, kalau misalnya kan kalau UTMBK itu pasti ada uang pangkalnya. Nah, itu biasanya walaupun nanti di awal kita nggak langsung tahu nih kan kita dapat kuliah atau enggak gitu dan kita udah melakukan apa namanya pembayaran gitu. Kita masih ada kemungkinan kok bisa dapat KIP kuliah gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya udah melakukan pembayaran pun nanti akan insya Allah akan dikembalikan berdasarkan pengalaman juga ya. Ada temen yang dari UTMBK terus dia udah melakukan pembayaran dan ternyata dia lulus KIP kuliah terus nanti akan ada pengembalian uang beserta dia pencairan KIP kuliahnya gitu. Jadi jangan khawatir buat Oke. teman-teman mandiri untuk mendaftarkan diri sebagai penerima KIP kuliah jika memang memenuhi syarat. Gitu. Jadi KIP kuliah ini tidak terbatas oleh ini ya Kak ya, jalur penerimaan ya. Jadi siapapun yang Betul, memenuhi syarat dan maba itu berarti boleh daftar KIPK. betul sekali. Jadi jangan takut untuk mencoba, daftar aja. Terus apakah ada ini Kak gambaran untuk angkatan 59 ini eh, sis- sistem pengambilan uangnya masih sama per bulan pencairannya ya? Oke, untuk sampai saat ini ya, jadi sistem pencairan itu memang per bulan gitu. Sistem pencairannya per bulan, terus nantinya kalau misalnya, terutama kalau misalnya udah dapat ATM ya, itu pasti udah akan ada pemblokiran gitu. Jadi misalnya hanya per bulannya misalnya sesuai dengan angkatan tadi kan, karena mungkin dari angkat 57 ke atas itu beda ya, sama angkatan 58. Jadi itu menyesuaikan gitu, per bulannya berapa gitu. Nah tadi kakak sempat menyinggung tentang daftar ulang per semester ya Kak ya. Nah apakah Oke. misalnya tidak mendapatkan daftar ulang itu otomatis langsung tercabut otomatis langsung di stop untuk pencairan KIPK-nya. Oke, jadi terkait dahul itu kan salah satu syarat ya. Kalau kita masih menjadi mahasiswa aktif gitu, kan KIP kuliah kan harus tetap menjadi mahasiswa aktif ya. Mungkin kalau misalnya kita nggak aktif, terus kita masih tetap dapat KIP kuliah itu kan enak banget gitu ya. Jadi uh,
itu tadi kalau misalnya emang nggak daftar ulang, ya udah otomatis gitu. Karena kan itu daftar yang akan disetorkan ke pusat, terus sebagai bukti kalau misalnya kita masih ada di kampus tersebut gitu. Terus buat teman-teman semua jangan khawatir, karena kan kita punya teman juga ya di kampus pastinya. Terus nanti di setiap departemen, kalau di IPB itu ada koordinator departemennya, ada koordinator fakultasnya yang akan memfollow up hal tersebut supaya teman-teman semua itu bisa tetap daftar ulang dan tetap melanjutkan terkait kuliahnya sendiri gitu. Intinya kalau ada Oke. Nah, informasi itu harus di ini ya, harus benar-benar diikutin, harus benar-benar kayak follow up juga gitu. Misalnya ada teman-teman yang belum, itu tetap saling mengingatkan gitu. untuk apa informasi kayak tentang daftar ulang, terus pencairan, nah itu nanti itu diinformasikannya lewat siapa kak? Terkait pencairan dan segala macamnya, tentunya yang pertama teman-teman bisa cek di akun Instagram Galaxy. Jadi bisa cek di sini ya, di akun Instagram Galaxy yang buat live ini. Terus ada juga nanti informasi yang bisa disampaikan oleh koordinator fakultas maupun koordinator departemennya gitu. Buat teman-teman pokoknya kalau misalnya ada akun-akun yang bisa diikutin, kayak misalnya di apa namanya Galaxy, terus ada juga nanti dari Ditmawa dan segala macam itu diikuti aja gitu. Pasti nanti akan ada info-info selanjutnya. Nah, tadi kakak sempat menyinggung Galaxy. Nah, Galaxy sendiri itu di apa namanya? Di untuk KIPK sendiri itu apa sih kak? Galaxy, oh ya, mungkin yang 59 belum begitu ini ya. Jadi Galaxy itu merupakan singkatan. Yang pertama singkatan dari keluarga, lingkaran, KIP kuliah, dan bidik misi IPB gitu. Nah, Galaxy ini, kalau untuk namanya sendiri, nama Galaxy ini dibentuk di tahun 2022. Jadi masih baru banget untuk Baru banget. Galaxy-nya gitu. Kemarin sama teman-teman 58 ya, sekaligus teman-teman 58 dan angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Nah, untuk sebelumnya itu udah ada juga namanya paguyuban bidik misi gitu. Jadi Galaksi itu merupakan transformasi dari paguyuban bidik misi yang bertujuan atau di sini kita mempunyai peran untuk memberikan apa ya sebagai tempat lah sebagai tempat untuk memberikan informasi, terus sebagai tempat juga untuk bergabungnya kita sebagai memiliki latar belakang yang sama penerima kuliah atau bidik misi tadi untuk bersama lah untuk saling bertukar pengalaman, kemudian untuk ini kayak mengembangkan diri lah, mengembangkan diri kita di kampus IPB itu sendiri gitu. Nanti akan ada Oh, informasi dan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan gitu bersama keluarga kita yaitu Kiflo dan gitu. Gitu Iqbal. oke. Terima kasih kak. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya. Tapi ini kayaknya mengulang yang tadi aja kak. Ini mungkin dia baru masuk. Setelah mendapatkan KIPK itu, apakah ada syarat-syarat untuk mahasiswa IPB ke depannya gitu? Mungkin ini mengulang yang tadi kali ya, mengulang Oke, yang terkait ya. syarat-syarat ya. Kalau misalnya udah keterima, terus kita harus lakuin Ya, apa aja gitu ya. tadi ya. Gitu. Nah, Nah, kalau udah keterima, yang pertama tentunya kita harus belajar dengan giat ya. Harus belajar dengan giat supaya tadi prestasi kita, IPK terutama itu tetap sesuai dengan ketentuan. Kemudian kita juga harus aktif ya, bisa dibilang aktif gitu, mengikuti beberapa mengikuti organisasi gitu. Jadi jangan diem-diem aja gitu, karena kan organisasi juga nggak menutup kemungkinan untuk mengembangkan diri kita kan, untuk membantu mengembangkan diri kita gitu. Membantu supaya skill kita bisa bertambah gitu kan. Terus kalau misalnya udah bergabung juga, jangan lupa kayak persyaratan-persyaratan gitu. Misalnya untuk daful, terus nanti ada hal-hal lain yang perlu dilengkapi gitu, itu dilengkapi lagi gitu. Jadi misalnya tuh ada informasi, misalnya ada kekurangan nih dari kitanya gitu. Itu walaupun udah keterima, itu biasanya ada kemungkinan ya, mungkin ada ketidaksesuaian data atau apa nanti itu akan tetap berpengaruh gitu. Karena dulu ada yang udah keterima, terus ternyata penting nih terkait NIK ya, NIK, terus NPSN, ya NPSN, terus LISEN itu penting banget buat teman-teman. Waktu itu ada yang udah dinyatakan lolos dan ternyata dia ada kesalahan, terus
karena dia nggak melakukan hal yang emang perlu dilakukan, tidak mengikuti ketentuan itu, dia akhirnya gugur gitu. Padahal awalnya udah lolos nih. Oke, Jadi jadi gitu ya. Harus dilihat terus ya Kak informasi di grup dan yang lain-lainnya ikutin karena kok, mungkin biar bisa berpengaruh gitu. bener banget. Nah, mungkin tadi itu pertanyaan terakhir nih Kak untuk apa bincang inspirasi pagi ini. Makasih nih Kak Kipti udah meluangkan waktunya di hari Ahad, hari libur untuk kita bincang-bincang inspirasi. Kalau buat teman-teman yang mungkin masih kurang jelas atau masih ingin bertanya, boleh nih langsung DM aja di IG-nya Galaxy atau di Line. Nah, nanti bakal dijawab sebisa kami. Pokoknya boleh langsung DM aja. Dan batas apa waktu bukanya itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi kalau mau ngechat ataupun nge-DM dan nanya-nanya itu di waktu-waktu segitu. Nah, oke Kak, makasih nih waktunya udah kita bincang-bincang pagi hari ini. Mungkin kita akhiri aja kali ya sesi bincang inspirasi pagi hari ini. Terima kasih Kak Kipti, terima kasih juga teman-teman sekalian yang sudah menonton live kita. Mungkin diakhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak juga Iqbal dan teman-teman yang udah bergabung di Bincang Inspirasi kali ini. Semangat buat yang Ya, 59. semangat yang buat 59 daftar ulangnya. Ya, kalau mau Semoga tanya-tanya boleh ya, kan DM di IG benar. Galaxy. Ya, Oke, makasih ya. Kak. hasil yang sesuai ya, sesuai dengan keinginan. Oke, sama-sama. Sampai. Izin live duluan Oke, ya. di ya Kak. Boleh.